teman-temannya sudah ada semua ke kelas? Hadir semua, Bu. Hadir, Bu. Hadir semua, Bu. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Baik, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, saya harap kabarnya baik semua ya. Tetap jaga kesehatan di masa-masa pandemi seperti ini. Oke, kita absen dulu. Ada yang tidak hadir ke kelas atau sakit atau tanpa keterangan? Hadir semua, Bu. Oke, hadir semua ya. Untuk pelajaran hari ini ada yang tahu kita mau belajar apa? Hari ini kita akan belajar tentang ketimpangan sosial dan bentuk-bentuk ketimpangan dalam sebagai dampak perubahan sosial di tengah globalisasi. Untuk di buku cetaknya lihat di halaman 101. Iya, Bu. Baik, Bu. Oke. Ada yang tahu kenapa kita harus belajar tentang ketimpangan sosial ini dan bentuk-bentuknya? Jadi, kita ini kan makhluk sosial yang membutuhkan manusia-manusia lain agar semua kegiatan kita dapat terlaksana. Di dalam kehidupan sehari-hari tidak mungkin semuanya berjalan dengan seimbang kan? Pasti ada sedikit kesenjangan-kesenjangan atau ketimpangan-ketimpangan yang terjadi, sehingga kita harus mempelajari itu agar kita tidak kaget dengan fenomena-fenomena seperti itu. Oke. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan hari ini, yang pertama yaitu mengidentifikasi berbagai bentuk ketimpangan sosial akibat dari perubahan sosial di tengah globalisasi. Yang kedua yaitu menjelaskan bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang apa, mengapa, dan bagaimana ketimpangan sosial dapat terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya silakan lihat gambarnya. Menurut penglihatan adik-adik, ini gambarnya menceritakan tentang apa atau ini gambar tentang apa? Saya, Bu. Ya, silahkan. Jadi yang saya lihat pada slide ini adalah pergaulan bebas, tawuran, Ya. orang yang memakai narkoba, Mm-mm. seks bebas, kenakalan remaja, Bu. Oke. Ada yang lain? Oke, jadi betul ya yang dijawab oleh Gustri. Jadi ini tentang yang kalau gambar yang kedua ini tentang kenakalan remaja. Kalau gambar yang pertama ini tentang ini kan gambar-gambar rumah-rumah yang di pinggiran, biasa di pinggiran kali di kota. Ini tentang kemiskinan. Selanjutnya apa yang Anda ketahui tentang ketimpangan sosial? Ada yang tahu? Atau ada yang tahu empat bentuk ketimpangan sosial? Mungkin ada yang sudah baca-baca di buku cetaknya. Atau kayaknya tidak ada yang buka buku cetaknya selama belajar dari rumah. Oke. Jadi, ketimpangan sosial adalah kondisi di mana anggota masyarakat memiliki perbedaan dalam jumlah kekayaan, prestis atau kekuatan, atau jabatan dalam suatu lingkungan masyarakat. Jadi, seperti yang kita ketahui dalam kehidupan bermasyarakat itu, tidak mungkin semuanya berjalan dengan seimbang, berjalan bersamaan. Pasti ada
yang tidak seimbang. Tidak mungkin semuanya sama rata. Misalnya dari segi kekayaan, ada yang kekayaannya di tingkat yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang. Selanjutnya di jabatan, ada yang punya jabatan tinggi, ada yang punya jabatan rendah, ada yang bos, ada yang karyawan. Tidak mungkin kan semuanya jadi bos. Nah, itu yang disebut dengan ketimpangan sosial. Nah, ketimpangan sosial ini terbagi dalam 4 bentuk. Yang pertama yaitu kemiskinan. Saya rasa kemiskinan ini adalah suatu hal yang tidak asing lagi bagi kita. Nah, di buku cetak itu dijelaskan tentang kemiskinan di halaman 102. Nah, kemiskinan ini terbagi dalam 3 pengertian. Yang pertama yaitu kemiskinan absolut. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik itu kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, kebutuhan kesehatan, dan kebutuhan pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu kemiskinan relatif. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan, namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Yang ketiga yaitu kemiskinan kultural. Nah, kemiskinan kultural ini yang banyak terjadi atau banyak fenomena terjadi di Indonesia, yaitu kemiskinan kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya, sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya. Jadi, kemiskinan kultural ini di dalam mindset mereka atau di dalam pemikiran mereka, misalnya mereka mengatakan, kita ini sudah miskin dari nenek moyang, dari nenek-nenek kita, dari keturunan kita memang sudah miskin. Jadi, bagaimanapun kita berusaha, kita tetap akan miskin. Nah, mindset seperti ini atau pemikiran seperti ini yang sebenarnya tidak boleh dikembangkan di masyarakat, karena jika pemikiran seperti ini kita kembangkan, bagaimana negara kita bisa maju kalau pemikiran masyarakatnya saja seperti ini? Bagaimanapun pemerintah atau pihak lain berusaha untuk mengangkat derajat kita atau mengeluarkan kita dari kemiskinan, tidak akan pernah bisa, karena pemikiran masyarakat yang seperti ini yang tidak bisa dikembangkan. Nah, kemudian yang kedua yaitu kesenjangan sosial ekonomi. Adapun kesenjangan sosial adalah keadaan yang tidak seimbang yang ada di masyarakat yang mengakibatkan perbedaan yang mencolok. Sedangkan kesenjangan ekonomi adalah sebuah keadaan di mana terjadinya ketimpangan penghasilan antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah yang sangat tinggi. Ketimpangan sosial ekonomi ini saya rasa di kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar banyak terjadi fenomena seperti ini. Misalnya apalagi di kota-kota besar yang di kesenjangan ekonomi ini banyak terjadi, misalnya penghasilannya selisihnya jauh dari yang kelas atas dan kelas bawah, sangat jauh perbedaannya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, jadi kita lanjut ya. Yang ketiga itu kriminalitas. Ada yang tahu apa itu kriminalitas atau apa yang diketahui tentang kriminalitas? Saya, Bu. Ya, silahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi, jika dikatakan kriminalitas, yang pertama terlintas di kepala saya adalah kejahatan, di mana terdapat ketidakseimbangan yang terjadi dalam masyarakat atau tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Saya kira demikian, Bu. Oke, jadi betul ya jawaban dari Gustri. Jadi kriminalitas atau kalau di masyarakat awam itu biasa dikenal dengan kejahatan. Nah, kejahatan ini terjadi bukan merupakan sesuatu yang dibawa sejak lahir atau warisan, bukan juga merupakan warisan biologis, atau ada di sini yang
diwariskan kejahatan dari orang tuanya? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Saya rasa tidak toh. Jadi tingkah laku kriminal ini didapat dari pergaulan-pergaulan, bisa dari keluarga atau misalnya dari luar keluarga, misalnya di lingkungan sekitar. Nah, tingkah laku kriminal ini dapat dilakukan oleh siapapun dan dimanapun tanpa melihat tenggang rasa, serta dapat dilakukan secara sadar atau tidak sadar, atau bahkan karena desakan orang lain atau tuntutan lingkungan yang sedemikian menekan seseorang sehingga tindakan kriminalitas dapat terjadi. Nah, seperti yang banyak terjadi pada saat ini, kriminalitas ini banyak terjadi misalnya banyak di kota-kota besar. Yang jadi permasalahannya adalah yang pelaku kriminalitas ini banyak yang sebenarnya sadar bahwa itu merupakan tindakan kriminalitas, tetapi karena mungkin dia punya semacam adrenalinnya tertantang jika melakukan kriminalitas, maka dia melakukan hal itu. Atau bisa juga dari pengaruh lingkungan, atau misalnya teman-temannya banyak yang melakukan kriminalitas, jadi dia ikut-ikut. Nah, bisa seperti itu. Oke, paham? Paham, Bu. Oke, selanjutnya yaitu kenakalan remaja. Kenakalan remaja atau delinkuensi adalah sebuah bentuk aktivitas remaja yang belum dewasa akan hukum, yang bertentangan dengan norma-norma sosial, terutama norma hukum. Ada yang tahu apa saja itu bentuk-bentuk kenakalan remaja? Saya, Bu. Silahkan. Bentuk-bentuk kenakalan remaja dapat dikatakan seperti merokok, tawuran, narkoba, minum minuman keras. Mungkin itu jawaban dari saya, Bu. Iya, terima kasih. Itu semua masuk dalam bentuk-bentuk kenakalan remaja ya. Jadi kenakalan remaja ini banyak faktor pendorongnya. Misalnya dari faktor keluarga, misalnya di dalam keluarganya tidak harmonis atau ada masalah dalam keluarga sehingga dia mencari kesenangan di luar. Ada juga misalnya faktor dari pengaruh dari lingkungan, misalnya dalam sebuah tongkrongan itu semuanya merokok, jadi yang teman-temannya bilang kalau tidak merokok itu tidak keren, seperti itu. Jadi dia ikut-ikut juga merokok karena dia bilang tidak keren kalau tidak merokok. Sebenarnya itu tidak bisa dilihat, tidak bisa diikuti ya. Jadi saran saya kalau bergabung di sebuah tongkrongan itu lihat apakah mereka itu tongkrongannya itu positif atau negatif. Misal dalam hal ini, misalnya ada dua tongkrongan. Yang pertama itu tongkrongan ini selalu tawuran atau minum-minuman keras. Dengan berkedok mereka bilang kalau tidak nakal itu tidak keren. Nah, sedangkan tongkrongan yang kedua ini misalnya banyak melakukan hal-hal positif seperti misalnya bakti sosial atau ada kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi saran saya yang diikuti itu tongkrongan yang pertama, tongkrongan yang kedua. Saya juga tidak melarang untuk ikut di tongkrongan yang pertama, tapi harus bisa menjaga diri, jangan terbawa dengan situasi. Oke, jadi sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu, paham. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Jadi pelajaran kita hari ini kita mempelajari tentang bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Jadi Ibu harap setelah kita mempelajari bentuk-bentuk ketimpangan sosial ini, jika kita menemukan salah satu dari 4 bentuk ketimpangan di dalam masyarakat, kita menemukan fenomena seperti itu, saya harap kita jangan kaget. Sebagai makhluk sosial, sebagai orang sosiologi, kita harus menyikapi sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari. Jangan, istilahnya itu jangan memperkeruh suasana.
Oke? Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, untuk tugasnya silakan lihat di buku cetak halaman 117. Halaman 117, sudah lihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Di kegiatan 3.8. Silahkan dikerjakan itu. Sudah. Batas pengerjaannya 3 hari. Deadline-nya 3 hari. Nanti dikumpul langsung di WA saya atau bisa disatukan di WA ketua kelas dulu baru dikirim ke saya. Oke, ketua kelas paham? Dikumpul, ditulis tangan, Bu, atau diketik? Terserah, bisa diketik atau bisa juga ditulis tangan. Oh iya, Bu. Makasih, Bu. Ya. Oke. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, saya persilahkan Kurni memimpin kita dalam doa. Ya, baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Saya harap kita semua tetap menjaga kesehatan di tengah pandemi ini. Salam sehat dan selamat pagi. Terima kasih adik-adik. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Sama-sama, Bu.